Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah berikan keberkahan ilmu kepada kita semua, sehingga insya Allah dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap ibadah kita, semuanya dilandasi dengan ilmu. Terlebih daripada itu, semoga segalanya juga Allah berikan taufik kepada kita dengan mengamalkannya secara ikhlas, dalam harap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin sekalian, pada pembahasan minggu lalu kita telah selesai membahas mengenai tentang rukhsah, ya, hal-hal yang diringankan dalam syariat Islam. Sebelumnya pada pekan lalu kita telah membahas mengenai al-khuffain, yaitu bagaimana tata cara berwudu ketika memang kaki kita ini misalnya sedang memakai khuf atau sepatu, dalam artian sepatu yang menutup sampai mata kaki. Jika memenuhi seluruh syarat-syaratnya, maka dimudahkan dalam syariat hanya ketika berwudu tidak usah sampai melepasnya dan membasuh kaki kita, cukup dengan mengusapkan bagian tangan kita yang telah dibasahi air ke permukaan atau ke atas sepatu, ya. Tentu dengan syarat-syarat yang sudah kita pelajari pada minggu sebelum-sebelumnya. Lalu minggu yang lalu kita telah mulai memasuki bab tentang at-tayammum. Tayammum ini juga merupakan salah satu rukhsah yang ada dalam syariat. Ketika seseorang tidak mampu untuk berwudu seperti bagaimana biasanya, yaitu berwudu dengan air dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia itu hadar, dalam keadaan dia bermukim di tempat tinggalnya atau di kampungnya, maka dalam keadaan misalnya dia sedang keadaan safar, sedang keadaan sakit, memiliki uzur, tidak mampu untuk menggunakan air ketika berwudu, dalam syariat diberikan yang namanya rukhsah. Rukhsah itu apa? Lawan daripada azimah. Kalaulah azimah itu misalnya mendekati dengan apa istilahnya itu hukum asal, ya. Azimah itu hukum asal. Misalnya ketika kita ingin melaksanakan sholat harus taharah. Taharah hukum asalnya dengan air, itu dengan berwudu. Sedangkan rukhsah yaitu hukum kalau istilahnya apa, alternatif, ya, kalau bahasa kita itu alternatif ketika memang ketika hukum asal ini kita tidak mampu untuk mengerjakannya, ada yang namanya alternatif. Alternatif ini yang disebut dengan rukhsah, kemudahan. Nah, di antara kemudahannya itu at-tayammum. Sedikit kita mereview syarat daripada at-tayammum itu. Yang pertama adalah ketika harus ada wujudul udhri, harus adanya uzur. Baik itu safar, disafarin, ya, karena melakukan perjalanan, karena biasanya dalam perjalanan itu orang sulit mendapatkan air. Tapi pada zaman dahulu, kalau sekarang kan kita mudah sekali di rest area dimanapun itu, di pom bensin pasti ada air, ada toilet, ada musola bahkan. Tapi ini gambarannya zaman dahulu, mungkin dari zaman Rasulullah SAW sampai pada beberapa abad setelahnya. Atau karena uzurnya ini berupa marad, ya, berupa sakit. Sakit seperti apa? Ya sakit yang menghalangi dia untuk berwudu menggunakan air. Atau dia memiliki penyakit misalnya di kulitnya, kalau seandainya berwudu penyakitnya tambah parah. Dan ini dibuktikan misalnya oleh petunjuk dokter. Kalau sudah dokter mengatakan demikian, ya meskipun kita merasa kayaknya nggak mungkin, ya, tapi dokter sudah mengisyaratkan, nah itu sudah diperbolehkan tayammum di sana. Atau mungkin dalam keadaan kita memang di kampung halaman tapi tidak adanya air, maka dalam hal ini kita ada syarat-syarat tertentu dulu. Lalu dukhul waktu salat, tayammum harus dilakukan dalam keadaan di mana waktu sholat sudah masuk. Tidak bisa kita bertayamum sebelum zuhur. Misalnya sebelum masuk azan zuhur kita tayamum, lalu pas azan ya, kita langsung misalnya sholat. Tidak, harus masuk dulu waktu zuhur baru bisa bertayamum untuk satu sholat fardu. Tapi untuk sholat sunnahnya itu boleh.
baik yang qobliyahnya ataupun ba'diyahnya. Tapi nanti kalau ke asar ya harus tayamum lagi, karena tayamum untuk satu kefarduan. Tapi untuk sunnah itu boleh. Tapi niatnya harus fardu. Kalau niatnya tayamum untuk sunnah saja, yang fardu tidak bisa ikut. Atau kalau dia tayamum niatnya untuk membaca mushaf saja atau Al-Quran saja, itu tidak bisa dia melakukan untuk sholat sunnah, apalagi sholat fardu. Maka perlu diperhatikan juga dalam niat di sini dalam bab tayamum ini. Lalu syarat berikutnya yaitu talabul ma, harus setelah pencarian air. Kemarin kita sudah bahas ada yang namanya pencarian air ini dalam keadaan kita yakin airnya ada dalam keadaan syak, ragu airnya ada atau tidak ada. Nanti ada batasan-batasan yang kemarin sudah dibahas ya. Lalu selanjutnya ada ta'adzuru isti'malihi wa 'iwazuhu ba'da talab. Karena memang dia tidak mampu untuk menggunakan air itu dikarenakan dia butuh untuk misalnya dia minum, atau sekiranya dia punya hewan yang ditunggangi atau hewan yang muhtaram lainnya, hewan yang memang dimuliakan dalam artian tidak boleh kita bunuh. Air itu misalnya dibutuhkan oleh hewan itu, dia kasih ke hewan, lalu dia tidak ada untuk berwudu, maka itu boleh dia untuk bertayamum. Lalu wat-turabu tahiru lahu ghubar. Begitu juga media yang digunakan harus at-turab. Turab itu tanah, tetapi tanahnya bukan tanah liat atau tanah keras yang retak-retak itu di sawah misalnya, nggak bisa. Harus tanah yang memang dia itu memiliki kandungan debunya, ada debu halusnya di tanah itu. Tapi bukan pasir, karena pasir tidak bisa dilakukan untuk tayamum dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Pasir tidak bisa. Begitu juga misalnya yang sudah mamasak benar, artinya itu yang sudah diproses melalui pembakaran. Seperti apa? Seperti tembikar, ataupun mungkin dari serpihan-serpihan gentong yang terbuat dari tanah liat itu. Karena itu kalau dipecahkan itu jadi bisa jadi debu ya, semacam kayak debu. Itu tidak bisa kalau habis diproses seperti itu. Harus tanah yang benar-benar alami, mengandung gubar, mengandung debu. Fa in khalaqahu jissun aw ramlun lam yujzi. Jadi jangankan kita memakai pasirnya atau serpihan daripada tembikarnya, tanah saja yang sudah tercampur yang namanya tadi jisun, plester ataupun pasir, itu tidak bisa dipakai untuk bertayamum. Lalu bagaimana kasus kemarin ditanyakan tayamum itu misalnya pakai jok mobil atau jok pesawat. Nah itu gimana, ada nggak debunya itu? Kalau yakin ada debunya, sebenarnya ada mazhab yang membolehkan. Ada mazhab yang membolehkan untuk yang penting apa aja deh yang ada di atas bumi. Soalnya dalam Al-Qur'annya redaksinya kan fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah dengan sa'idan. Sa'idan itu kalau secara bahasa adalah yang ada di permukaan bumi. Itu sa'idan kalau secara bahasa. Tapi dalam istilah penggunaan bahasa Arab sendiri itu sa'idan ulama berbeda pendapat. Dia mengatakan ya sa'idan itu di atas permukaan bumi ya tanah. Ada yang mengatakan pokoknya apapun yang ada di permukaan bumi, mau itu pakai batu ataupun misalnya yang tumbuh dari bumi semacam aso itu tongkat misalnya ada di bumi nancap, itu bisa kita usapkan di sana. Namun mazhab Imam Asy-Syafi'i itu tidak bisa, karena ada hadis lain yang mendukung bahwasanya yang dimaksud dengan sa'id dan thayyibah ini adalah memang tanah. Bagaimana dalam hadisnya ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahura. Telah dijadikan untukku, ya sabda Nabi, telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, dalam artian boleh untuk sholat di bumi manapun itu, dalam artian mau di hutan, mau di lapangan, selama itu suci, selama bersih tempatnya dari kotoran najis, itu boleh untuk dipakai sholat. Berbeda dengan umat-umat yang lain. Kalau Kristen mana mungkin ibadahnya di lapangan, pernah lihat? Atau mungkin Yahudi, pasti harus di tempat khusus tertentu, di sinagog lah, di gereja. Bahkan mungkin kalau Kristen, kalau kan
berbagai golongan. Kalau misalnya Kristen ini nggak boleh di Kristen yang lain, di Ortodok nggak mungkin kan di gereja Kristen Protestan, nggak bisa itu, harus pada di gerejanya. Tetapi Islam itu boleh di mana saja, karena apa? Seluruh bumi Allah itu suci katanya, dan sudah dijadikan untukku sebagai masjid. Nah ini salah satu kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah SAW. Wa turbatuha tahura, dan telah dijadikan tanahnya juga suci. Kalau tahura itu suci, mensucikan. Kalau tahir suci saja. Ini tahura berarti udah suci, bisa mensucikan. Kemarin sudah jelaskan bagaimana kalau seandainya perempuan kan, kalau laki-laki kan disunahkannya itu apa? Tidak isbal ya, di atas mata kaki. Tapi kalau perempuan kan justru harus menjuntai, menutupi kaki. Sempat diceritakan kemarin bagaimana ada seorang sahabi yang bertanya, ya Rasulullah, bahwasanya pakaian saya terlalu menjuntai sehingga saya tidak tahu yang didapati, apakah bisa mungkin najis atau apa di tanah itu. Cuma dijawabnya bagaimana? Bahwasanya tanah itu dapat mensucikan. Dalam artian ketika dia berjalan, itu tanah yang lain mensucikan pakaian dia. Nah, itu khusus untuk perempuan. Karena memang tadi kembali ke hadis tadi, wa turbatuha tahura, dan tanahnya telah dijadikan suci sekaligus mensucikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan, yaitu faraidut tayammum. Kalau kemarin kan kita masih membahas mengenai syarat-syarat di mana seseorang itu boleh menggunakan rukhsah ini atau keringanan ini, alternatif ini. Sedangkan sekarang kita akan membahas mengenai faraid at-tayammum. Kemarin sudah dijelaskan ada faraidul wudu, ada faraidul ghusli. Faraid itu kalau diartikan adalah rukun-rukun. Kenapa diartikan fardu, diistilahkan dengan fardu? Karena yang namanya rukun kalau tidak dilakukan maka tidak sah. Sama seperti rukun sholat. Sholat misalnya rukun-rukunnya. Makanya kita sholat juga penting Pak nanti. Insyaallah pembahasan selanjutnya ada tentang sholat. Mana yang rukun, mana yang sunnah. Nanti sunnah juga dibagi, mana sunnah ab'ad, mana sunnah hayat, mana sunnah yang memang mengharuskan seseorang itu sujud sahwi, mana sunnah yang memang sebenarnya tidak memerlukan sujud sahwi. Lalu mana rukun? Karena nanti takut tukar-tukar. Ini ditinggalkan sunnah tapi dia misalnya sujud sahwi, padahal dia sunnahnya bukan sunnah yang mengharuskan sujud sahwi. Atau mungkin dia meninggalkan salah satu rukunnya. Itu apakah sah sholatnya atau tidak? Nah di sini pentingnya kita mengetahui apa itu rukun, apa itu sunnah. Kalau rukun tidak bisa ditolerir, kelewat ya dia itu nggak sah. Tapi kalau yang namanya sunnah itu boleh kita kerjakan, nabi akal kita tinggalkan juga tidak mengapa. Nah sekarang ini faraid itu tayammum. Rukun-rukun daripada at-tayammum itu ada 4. Di sini Imam Abi Syuja beliau menjelaskan wa faraiduhu arba'atu asya. Adapun rukun-rukun daripada tayammum ini ada 4 perkara. Yang pertama adalah an-niyyatu, yaitu harus niat. Dimanapun harus niat. Kalau tidak salah dalam tayammum ini disepakati ya ulama berbagai mazhab harus adanya niat, karena asal daripada tayammum sendiri adalah al-qasdu, yaitu meniatkan. Kalau dalam masalah wudu itu masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang pakai niat, ada yang enggak. Tapi mazhab Syafi'i wajib pakai niat. Lalu yang kedua adalah mashul wajhi, mengusap wajah. Jadi nanti kan ada mengusap, ada membasuh. Di dalam tayammum ini namanya mengusap. Wa mashul yadaini ma'al mirfaqain. Lalu mengusap kedua lengan sampai mirfaqain, ya, sampai siku. Meskipun nanti ada di mazhab lain ya cukup sampai pergelangan tangan saja, karena yang dimaksud dengan tangan itu adalah sampai pergelangan. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang misalnya ya yang wajibnya segitu, tapi sunnahnya mah tetap harus sampai siku. Tapi mazhab Imam Syafi'i ya harus sampai siku. Karena kalau kita lihat karakteristik dari mazhab Imam Syafi'i ini mazhab yang memang tidak mau ambil resiko. Setiap apapun itu pasti selalu cari yang paling sempurnanya, yang berjaga-jaganya.
Misalnya pakai tayamum atau enggak? Nah, pakai niat wudu pakai niat atau enggak? Nah, pakai niat aja untuk keluar daripada perbedaan pendapat. Biasanya mazhab Syafi'i itu selalu seperti itu. Sehingga terkesan mungkin mazhab Syafi'i ini terlalu kadang lumayan terlalu detail dalam permasalahan fikih. Beda dengan mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi itu kebanyakannya ringan-ringan. Dalam artian tidak terlalu mendetail. Tapi ternyata alhamdulillah berkat perbedaan mazhab ini umat Islam itu dimudahkan. Jadi majelis yang namanya majelis fatwa itu zaman sekarang itu biasanya tidak mengambil satu mazhab, tapi mengambil yang aslah. Aslah itu mana yang lebih maslahat ini. Bahkan bisa saja dalam suatu pendapat kitab misalnya itu lemah pendapatnya, tapi karena ini melihat kemaslahatan pada umumnya masyarakat, seorang mufti itu bahkan memfatwakan yang dhaif. Karena apa? Karena dari kemaslahatan. Sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku ini benci kalau seandainya tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sampai beliau mengatakan, aku ini benci, justru nggak suka saya kalau ulama itu tidak ada beda pendapat. Cuma bayangkan akan sulit orang berpegang teguh satu mazhab saja. Bahkan Imam Malik ketika sama khalifah siapa itu? Imam Malik Harun ar-Rasyid kalau nggak salah siapa? Marwan. Pokoknya pada masa pemerintahan itu yang ada Imam Malik sampai mau dijadikan Muwatta itu yaitu kitab hadis yang menyangkut hukum fikih. Imam Malik, khusus Imam Malik mau dijadikan pedoman seluruhnya pada kekhilafan masa itu. Imam Malik malah mengatakan jangan sampai dijadikan ini pedoman seluruhnya dari kekhilafan. Karena apa? Karena memang fikih ini ranahnya ranah ijtihad. Tidak bisa kita paksakan harus seluruhnya seperti itu, nggak bisa. Maka selama ada perbedaan pendapat ini dalam ranah fikih, bukan ranah tauhid, kecuali orang sudah mengatakan Tuhannya dua, nah itu udah beda, itu memang harus ditegakkan. Makanya ada kaidah innama yunkaru al-muttafaq alaih wa la yunkaru al-mukhtalaf fih. Ini kaidah umum yang dipakai oleh seorang mufti. Yang boleh untuk diingkari itu adalah hal-hal yang sudah disepakati saja. Yang boleh diingkari itu masalah tauhid, akidah, nubuwah Rasulullah SAW, masalah sholat, menghadap kiblat, itu kan semuanya sudah disepakati. Ya. Maka yang disepakati ini, ketika ada orang berbelot, misalnya berbeda, kita harus ingkari itu. Mau tidak mau harus kita ingkari. Tetapi kalau masalahnya masalah far'iyah, masalah cabang daripada fikih misalnya, bukan masalah sentral tentang akidah segala macam, itu boleh kita ingkari. Dalam artian boleh kita tasamuh di sana, toleransi. Jangan terlalu ngotot-ngototan selama masih pegang dalil. Karena kita ini masih dihadapkan dengan permusuhan antara Islam dengan bangsa Yahudi. Jadi kalau internalnya saja kita masih disibukkan dengan perbedaan pendapat, ya kita habis digempur oleh musuh-musuh Islam. Makanya ruh Islam itu adalah ruh persatuan. Ukhuwah Islamiyah itu hukumnya wajib. Sedangkan yang namanya hal-hal yang lain itu dalam far'iyah itu ya sunnah-sunnah saja. Dalam artian begini, pernah suatu ketika, ini pernah saya ceritakan, suatu ketika itu kan Syekh dari Al-Azhar, beliau berkunjung ke Indonesia. Ada seorang mahasiswa waktu menanyakan kepada beliau mengenai pada masa-masanya mau lebaran waktu itu, kan ada perbedaan pendapat tuh, lebarannya tanggal sekian. Ditanyakan kepada ulama Azhar yang di Mesir. Sebenarnya sudah menjadi kode etik dalam artian mufti ya. Kode etiknya itu
tidak boleh seseorang menanyakan masalah hukum kepada selain yang di wilayah itu, ulama selain wilayah itu. Karena setiap ulama, setiap mufti yang pemberi fatwa itu, mereka hanya membolehkan fatwa itu di wilayah sekitarnya. Karena apa? Nanti fatwa itu akan bergantung, Pak. Bergantung kepada yang namanya wilayah. Nanti mufti itu harus mengkaji dulu wilayah di sana itu bagaimana adatnya, bagaimana kebiasaan daripada misalnya penduduknya, itu harus dilacak dulu untuk melahirkan suatu fatwa yang maslahat bagi penduduknya. Bahkan bukan hanya itu, mustafti atau yang meminta fatwa itu bahkan di satu daerah yang ini difatwakan begini, yang ini difatwakan berbeda dengan yang pertama, padahal pertanyaannya sama. Karena juga dilihat daripada personalnya orang yang meminta fatwa. Nah itu bedanya fatwa itu. Ini mungkin mahasiswanya belum belajar mengenai itu, dia malah menanyakan itu kepada ulama di luar, ya. Sehingga beliau mengatakan, ya ini permasalahan ulama kalian katanya di sini. Kenapa tanyakan kepada saya? Saya nggak mau ikut apa istilahnya perang di sini dengan ulama Indonesia. Tetapi kalau seandainya kalian memaksa ingin meminta pendapat saya, katanya, saya mengatakan udah jangan sholat id. Alasannya apa? Sholat id itu sunnah, ukhuwah itu wajib. Daripada kalian berbeda pendapat lalu nggak akur satu sama lain bermusuhan, yang mending jangan sholat id. Sampai segitunya. Ya. Tapi beliau mengambil dengan nada bercanda seperti itu. Tapi bercandanya ulama itu ya benar. Kalau secara fikih itu benar. Ya itu kan sunnah. Ukhuwah itu wajib. Yang utama itu ya harus ukhuwahnya, persatuannya. Jangan gara-gara sunnah berbeda pendapat, berantem, bermusuhan, yang wajibnya malah ditinggalkan. Nah ini tidak diperbolehkan. Lalu selanjutnya ya tadi an-niyah, membasuh mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku. Lalu yang terakhir ini adalah at-tartibu, sama dengan berwudu, harus tertib dalam artian berurutan. Jangan kita mengusap tangan dulu misalnya, lalu muka, tidak bisa. Nah, ini perbedaan dengan wudu. Wudu kemarin rupanya ada berapa? Ada 6 ya. Dari mulai niat sampai terakhir tertib. Dalam tayamum ini hanya ada 4. Terus dijelaskan oleh Syekh Hisham Kamil yang namanya niyah itu wa takunu 'inda masyi syai' minal wajhi, yaitu permulaannya ketika mulai mengusap wajah. Nawaitu tayammum istibahati sholatil fardhi misalnya. Saya niat bertayamum untuk dibolehkan saya melaksanakan sholat fardu. Itu niatnya istibahati sholat biasanya. Bukan lirafil hadas, untuk mengangkat hadas. Ka'ayyakula nawaitu istibahatas sholati. Saya berniat istibahatas sholat. Tapi bisa untuk diumumkan saja istibahatas sholat. Gak mesti harus istibahatas sholatil duhri, istibahatis sholatil asr. Atau kalau masih sulit bahasa Arab, gak apa-apa ke Indonesia. Saya niat bertayamum dalam hati, saya niat bertayamum untuk diperbolehkan melaksanakan sholat. Karena kalau raf'ul hadas kan hakikatnya itu pakai wudu, pakai air. Tayamum ini kan hanya sebagai tadi apa? Rukhsah, alternatif, keringanan. Makanya itu bukan raf'ul hadas, bukan mengangkat, tapi untuk diperbolehkan melaksanakan kefarduan sholat. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat daripada niat itu adalah hati. Lalu bagaimana dengan talaffuz, mengucapkannya? Seperti biasa dalam mazhab Syafi'i itu yang namanya talaffuz itu hanya sunnah saja. Dalam artian untuk meyakinkan hati saja. Karena terkadang hati kita ini lalai, teledor ya. Kita ngerjain tapi hati kita kemana-mana. Nah maka untuk mengarahkannya itu pakai lisan, nawaitu atau usolli misalnya, biasa pakai usolli fardhu zuhur. Itu hanya untuk menguatkan hati. Tapi percuma kalau hati tidak ikut, lisan doang, tetap tidak sah. Karena intinya adalah niat itu di hati, mahalluha al-qalbi. Wa talaffuz, sedangkan niat itu melafadzkan itu adalah untuk ditakkid. Sedangkan niat itu kan muqtarinan bil fi'li, qasdu syai' muqtarinan bil fi'li kalau secara terminologi ini,
itu menyengajakan sesuatu tetapi harus berbarengan dengan perbuatannya. Maka kalau sholat ya ketika takbiratul ihram, ketika mulai bareng kita mengangkat, itu niat dalam hati. Sedangkan kalau melafazkan itu kan nggak mungkin mengucapkan dua kalimat sekaligus ya, dalam lisan. Udah harus takbir, harus niat. Usul Allahu Akbar, ya kan? Allahu sholli. Sulit itu berbarengannya. Sedangkan kaidahnya itu harus berbarengan dengan perbuatan. Biasanya di awal rukun. Ya ketika berwudu berarti niat itu ketika membasuh wajah. Kalau tangan apa? Ya itu kan bukan rukunnya, itu sunnah. Jadi nggak bisa kita niat ketika membasuh tangan atau ketika berkumur. Boleh niat, tapi niatnya niat sunnah supaya dapat pahala sunnah. Ketika basuh tangan niat sunnah, kumur niat sunnah, istinsyak atau memasukkan air ke hidung itu niat sunnah. Barulah di sini niat wudu. Begitupun juga tayamum, niatnya itu ketika mulai mengusap wajah. Nah itu dalam hati. Adapun talafutnya itu pasti sebelum itu ya, karena nggak mungkin. Kecuali yang masih memungkinkan itu ya berwudu masih mungkin sambil talafut itu. Ataupun tayamum itu masih memungkinkan ya, sambil melafazkan itu kita berniat. Lalu di sini ada kasus idana wal insan bitayammumi, katanya al-fardhu jazalahu wa yusalli an-nafil. Seseorang kalau dia berniat tayamum hanya untuk sholat fardu, niat sholat fardu, maka dia diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah. Idana wa istibahata sholat nafil lam tasihha sholatu al-fardhi. Dijelaskan kalau seandainya niatnya hanya untuk sholat sunnah, maka sholat fardunya tidak bisa. Lalu masul wajhi wa ma'alih minasya'r. Nah ini bedanya. Kalau wudu itu kan, kalau ada yang jambutnya lebat segala macam itu harus dimasukkan ya, takhlil namanya, dimasukkan airnya sampai masuk ke akar, bagian kulit yang tertutup oleh misalnya jambang, remuk atau apa itu. Sedangkan kalau tayamum itu mengusap seluruh muka dan apa-apa yang rambut-rambut yang ada di atas muka kita. Lalu masbul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Yang kepadanya tartib tadi. Lalu bagaimana kaifiyatnya? Ya. Ini jelaskan tata cara bertayamum dalam perspektif mazhab Imam Syafi'i. Pertama katanya dia niat. Lalu yaqrib bi kaffaihi at-turab. Lalu dia pukulkan tangan dengan kedua kafnya, kedua telapak tangannya itu ke tanah. Setelah itu katanya yamsahu biha al-wajha. Lalu dia langsung usapkan ke bagian wajah. Wa darbatun ukhra, lalu dia hentakan lagi ke tanah. Lalu selanjutnya dia basuh tangan, mengusap tangan dari ujung jari sampai kepada siku. Fayam samul yad al-yumna bil yusra ya khututan ma tafriqil asabi'. Usap katanya sambil membuka jarinya, jangan ditutup gini, harus sambil direnggangkan. Lumayan sambil lihat al-yusra al-yumna, kemudian diusapkan tangan kanan ke kiri, tangan kiri ke kanan. Dan mengusap itu hanya satu kali saja. Bagaimana di sini Ibnu Umar mengatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam at-tayammum itu 2 kali pukulan. Pukulan pertama ketika tanah itu untuk wajah, pukulan kedua untuk kedua tangan dan sampai kedua siku. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Derajatnya sahih sehingga jadi landasan hukum. Lalu katanya disunahkan kalau yang punya cincin itu disunahkan melepaskan cincin pada pukulan pertama. Pukulan pertama. Berarti kalau nggak dilepas juga nggak apa-apa pada pukulan pertama itu cincin ini untuk mengusap wajah. Tetapi kalau untuk pukulan kedua itu wajib membuka cincin. Wajib membuka cincin limashil yadaini. Haitsu yajibu isul turab, karena ketika kedua itu kan niatnya untuk membasuh tangan. Harus sampai berarti, jangan sampai tertutup cincin. Coba kita praktekkan ya. Misalnya jika ini kita bertayamum,
katakanlah di depan kita ini ada namanya turok atau tanah yang betul tadi. Kita angkat di sini. Sebenarnya kalau langsung sini juga boleh. Ini nanti ada sunnahnya. Sunnahnya itu untuk menipiskan debu. Jadi tidak terlalu berepotan nanti dibuka. Dari sini begini. Mau diginiin boleh, mau diginiin juga boleh. Yang penting sunnahnya menipiskan saja, tidak terlalu tebal. Nah, setelah dipukul, baru bisa di sini. Niatkan. Pokoknya semuanya kena, harus kena bagian wajah ini. Boleh. Ini semua wajah kita kena. Lalu setelah wajah, pukulan kedua. Nah ini pukulan kedua ini biasanya keliru cara menggunakan. Yang pertama tadi ketika pukulan pertama basuh muka, itu kita disunahkan membuka ini cincin kalau punya cincin, sunnah itu. Tapi kalau nggak dibuka untuk pertama ini nggak apa-apa, karena kita tujuannya adalah wajah. Sedangkan yang kedua, pukulan kedua, pukul kita ratakan. Pukulan kedua ini kita wajib melepas. Itu sebelum memukul ke sini, lepas dulu. Ini wajib ya, punya cincin dilepas dulu. Dulu dipisah. Nah baru kita tata caranya. Biasanya dari ujung jari dulu. Ujung jari pakai bagian ini. Ya, pakai bagian ini dulu jari. Kita usapkan. Ya, sini. Lalu kita balik. Nah, lihat ininya. Dua bagian dalamnya. Ini hati-hati. Jempolnya jangan sampai kena dulu ya. Ini untuk bagian akhir nanti. Nah, jempol. Sela-selanya? Sela-sela jari enggak usah? Enggak wajib. Oh. Enggak wajib harus ini. Karena sudah kena dia sebenarnya. Yang memukul itu biasa. Jadi sini tidak seperti berwudu, harus di sela-sela ya. Cukup kita seperti tadi mengusapkan saja. Dipukul, dipiskan, ini, usap sini. Jadi. Kalau nipiskan itu ditiup boleh? Apa? Ditiup. Ditiup. Gimana ya kalau ini? Kalau ada usap ini ditiup, kayaknya nggak ada. Habis semua. Soalnya kalau begini takutnya nanti habis ya. Tapi bukan begini Pak, begini aja. Ini. Jadi nggak sampai harus hilang. Jadi nggak ada sisanya. Kalau tiup takutnya kan kena ludah juga, jadi lembab. Kita lihat seperti itu. Lalu kita nggak usah pukul lagi ke tangan kiri, nggak usah. Kan dari gini ya. Ini kan belum kena. Enggak. Ini masih suci, turun dalam artian jadi masih suci. Nah, tempel lagi sini, ya. Ini, terus ini naik jempol terakhir. Nah, Kalau masih ragu, wah belum, jangan ada yang belum kena, ulang lagi ya. itu was-was ya. Insya Allah ya, kita dengan yakin ini mengenai semua. Tapi itu pukulan kedua nggak boleh masih sama. Apa? Yang pukulan kedua yang kedua. Sebenarnya boleh tempatnya sama boleh. Nah, boleh. Selama tadi tidak boleh apa namanya berjatuhan debunya. Bukannya sudah dipakai. Artinya sudah yang pertama sudah dipakai kan? Dalam artian sudah dipakai itu dia itu sudah misalnya debunya jatuh ke sana. Debunya jatuh di sana. Itu kalau masih tempat itu kan kita di sini kan. Debunya jatuh di sini. Ya. Oke, ini masih suci. Pukul lagi sini. Kecuali kita gini. Jatuh di sini. Itu. Ya ini nggak boleh berarti. Karena kalau kita bawa debu itu hati-hati ya. Cukup yang di sini ya ini buat air. Kira-kira debu yang kita bawa itu gimana caranya? Apa kayak pupur gitu ya? Nggak bisa ya? Ulama mengatakan ya sebenarnya pakai kertas dulu atau tisu yang baru itu cukup kita bawa debu. Maksudnya ngambil debunya susah. Kalau nggak salah di Shopee itu ada tuh khusus buku tayang. Apa dari Ada yang jual tuh. disapu-sapu misalnya dari meja sapu-sapu kan biar ada debu dibungkus. Kalau nggak salah sekarang itu di pasar online itu coba dicek
debu tayamum itu sudah ada di wadah khusus. Oh. Dia bisa dibawa kemana-mana. Cuma debunya dari mana dia? Jangan-jangan pupur nanti. Nah, itulah tentunya kita cek dulu. Yakin aja ya. Kalau seandainya memang dia bersumpah itu benar, kita harus sodor aja. Iya. Itu urusan dia. Jadi kalau bohong urusan dia sudah ya. Pada saat kita umrah haji itu kayaknya tidak diajarkan membawa begitu. Iya. Jadi dia cukup di kanan kirinya. Di anu apa? Ya, Jok. Kita naik pesawat itu, Pak. Ya, saya rasa itu berarti dia mengambil mazhab lain. Mazhab Ada lain. yang mazhab seperti itu. Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad kalau nggak salah itu. Tapi secara ini dia bukan jumhur, ya, bukan mayoritas pendapat itu. Makanya baju kita juga mengandung debu sebenarnya. Kita yakinkan. Apalagi kita di padang pasir pakai baju gitu. Jadi kalau begini lembab debunya dari mana? Ya, kalau zaman Imam Ahmad itu kan istilahnya perantau gitu kan, untuk satu hari saja harus berbunyi gitu. Kalau di padang pasir itu pasti jalan pasti kena debu itu. Sehingga dia cukup aja di pakaian gitu. Debu jalanan, habis naik motor ada debunya. Kan Itu musim ada, panas. kita tidak memungkiri. Berarti itu ya ikut aja ustaznya kan. Mazhab awam itu kan ya mazhabnya orang yang berikan fatwa. Jadi kalau kita punya pendapat sendiri, ya kita boleh tanpa menyalahkan yang lain, gitu aja. Tadi ini kan, jadi ini belum pernah. Karena kalau begini langsung, wah ini nggak bisa, udah sama semua ini. Untuk bersama ini gimana nanti? Nah, jadi harus separuh gitu ya. Iya. Tangannya separuh ya, baru yang sininya gitu. Saya tadi usahakan yang belumnya supaya kerasa. Suami mungkin nggak lepas kan? Iya, jangan lepas. Terus di sini. Balikin sini nggak apa-apa. Iya. Ini. Kalau nggak terlepas nggak boleh. Iya. Lepas itu bisa, artinya jadi sama. Ya, pas. Jadi nggak usah sampai ini kayak wudhu ya, 3 kali, enggak. Cukup 1 kali. Lalu di sini ya, sunnahun memuktilat tayamum. Adapun sunnah-sunnah dan yang membatalkan daripada tayamum ini di sini dikatakan wa sunnanuhu salasatu asya. Sunnah-sunnah daripada tayamum ini ada 3 perkara. Jadi kalau kelewatan enggak usah khawatir Pak, tayamumnya sah selama tadi rukunnya sudah terpenuhi. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Seperti biasa ya bismillah itu kan masuk selalunya kepada sunnah ya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Kemudian mendahulukan yang kanan-kanan dulu sebelum yang kiri. Wal muwalah itu harus berkelanjutan, tidak terjeda gitu. Muwalah itu ya, tidak terjeda. Lalu walladhi yubtilu tayammuma salasatu asya. Adapun yang membatalkan tayamum dalam mazhab Syafi'i ada 3 perkara saja. Yang pertama adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu, maka itu pun juga dapat membatalkan tayamum. Kemarin ada 6 ya, ada 6 yang membatalkan itu. Ada 6 atau 5 lupa lagi. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqtis shalah. Kemudian dia misalnya udah tayamum, tapi tayamumnya ini misalnya untuk membaca Al-Qur'an, otomatis kan sebelum waktu sholat. Nah, dia khusus untuk baca Al-Quran, tiba-tiba hujan atau tiba-tiba datang orang yang bawa air. Nah ini tayamumnya batal. Tayamum batal berarti harus berwudu. Wariddatu, ya, begitu juga orang yang murtad keluar daripada agama Islam, itu otomatis batal ya, tayamum. Tapi nggak perlu juga dia diulang udah murtad. Maunya mau sholat ya. Ini riddah ini masuk juga yang batalkan. Lalu sunan daripada tayamum di sini dijelaskan lebih rinci lagi. Pertama at-tasmiyah, yang tadi baca basmalah, kemudian mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri, berkelanjutan, jangan sampai terjeda. Berarti kalaupun terjeda ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma jangan sampai terlalu lama. Nah, ini yang
saya penasaran, kalau wudhu itu kan patokannya masih basah. Kalau tayamum gimana ini? Di sini belum tidak jelas ya. Tapi untuk kehati-hatiannya ya langsung aja semua. Lagian cuma 2 rukun gitu kan. Nah yang kalau misalnya ada yang makan daging apa, daging unta apa, daging apa itu ya? Yang batal itu. Heeh. Ya itu ada mazhab lain. Yang makan dagingan, daging unta atau daging apa. Kalau salah daging unta aja. Daging unta, iya. Itu bisa sampai batal wudhu. Itu ada mazhab atau mazhab Malik atau Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu makan enggak, makan aja enggak. Yang penting gosok gigi aja karena takut bau yang lain ya. Masalah. Nah ini dalam matan ini ya Abi Syuja ini beliau cuma menyebutkan 3 saja. Sebenarnya masih ada beberapa lagi sunnah-sunnah dalam tayamum ini. Tadi ya takhfifut turab, menipiskan tanah ya. Ketika sudah dipukul nempel ditipiskan dulu, ini sunnahnya. Takhfifu at-turab walau binaqdil yadaini ba'da darbi at-turab at-tahir. Meskipun harus dengan dikebaskan ini ya. Kemudian tadi ya dipukul-pukul. Tapi sini tidak sebutkan ditiup ya. Ini kalau tiup takutnya habis langsung. Lalu ada tafriqul asabi' fi darbatain. Nah, ini ketika dipukul itu jangan gini, Pak. Sah. Tapi sunnahnya ini direnggangkan. Ya. Direnggangkan jari-jari kita. Supaya kena semua kali maksudnya. Iya. Begini. Supaya kena semua sampai sela-selanya. Ya, kalau Ya. ini kena. Itu sunnahnya. Lalu katanya ada tikraril masjid. Ya, tadi jangan diulang-ulang. Kalau wudu kan 3 kali itu memang sunnah. Kalau tayamum 3 kali itu disuruh bid'ah. Ya. Enggak ada itu. Ya. Cukup sekali saja. Nah, atau bisa jadi kayak pakai bedak kan kalau sudah 3 kali ya, tayamum. Nas'ul khatim fi darbatil ula. Sunnahnya tadi melepaskan cincin pada pukulan pertama untuk wajah itu disunnahkan. Tapi kalau untuk tangan, kalau mau ngusap tangan itu wajib, hukumnya wajib lagi. Jangan ketukar-tukar. Intinya patokan saja. Yang wajib itu ketika memang harus dikenai tangan semua tanahnya. Cincinnya wajib dibuka. Jadi kalau wajah kan nggak ada urgensinya kita buka cincin. Tapi sunnah melepaskan cincin ketika mengusap muka. Ini jam juga dilepas. Termasuk jam dilepas. Karena kan beda dengan air itu kan apa namanya liquid ya, ngalir bisa masuk. Jadi kalau tanah kan gimana? Selesai. Nah, kalau wudhu sekiranya yakin masuk air itu nggak perlu dilepas. Ya. Tapi kalau ini misalnya nempel kuat, air nggak masuk, nah itu wajib. Kalau kita udah yakin gitu, wajib dilepas. Tapi kalau masih bisa digeser-geser, air kan masuk, itu boleh-boleh saja. Tapi sunnahnya afdolnya ya dibuka aja supaya yakin kita terkena air. Termasuk jam tangan ketika berwudu kan sah-sah saja kita pakai jam tangan. Paling jamnya yang anti air. Ya. Jadi kalau yang basah rusak itu wajib dibuka. Wajibnya bukan karena syariat, takut rusak. Nah, lalu katanya istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat ya, sama ya. Berwudu, begitu juga tayamum itu sunnahnya menghadap kiblat. Lalu al-bidayah dimasi a'lal wajhi. Jadi dia mulai dengan bagian atas kalau tayamum sunnahnya katanya. Bagian atas. Tapi kalau mau kayak tadi ya terserah. Yang penting sewajah seluruhnya terkena. Adapun yang membatalkan daripada at-tayammum ini ya, yaitu ma'abtal wudu ya. Pertama yang membatalkan al-wudu, ru'yatul ma, tiba-tiba melihat air sebelum masuk waktu sholat. Kalau ini ya melihat air itu kalau yang memang uzur atau alasannya itu karena nggak ada air, bukan karena sakit. Ya kalau karena sakit maka memang alasannya bukan karena nggak ada air mau banyak. Tapi ya dia nggak mampu untuk menggunakan air, takut sakitnya bertambah parah atau dengan air itu mungkin dapat mengakibatkan bahaya ya bagi tubuhnya. Tapi itu waktu sholat belum dilaksanakan ya. Yeah. Tapi kalau sholatnya sudah dilaksanakan, nah kan kita suka sholat awal waktu nih, jam 12 misalnya waktu zuhur. Ya. Kita sudah tayamum sudah sholat zuhur. Nah jam
setengah satunya, wah, tau-tau ngeliat air, apa diulang lagi nggak? Gitu. Kita sudah selesai sholat. Sudah selesai sholat. Oh seperti itu. Tapi masih dalam waktu. Misalnya kan sholat itu zuhur itu jam 12. Iya. Kita udah pakai tayamum, sudah sholat. Nah jam setengah satu air datang. Apa diulang lagi gitu maksudnya gitu. Nanti kita bahas ya. Fa idza shalla tsumma alima bidilma. Kalau dia sudah sholat, maka kalau dia sudah sholat, kemudian dia tahu air ada. Wa kana fi makan yanduru fihi faqdul ma. Kalau seandainya memang dia di tempat yang jarang adanya air, misalnya di gurun lah, di gurun dia sudah selesai sholat, tiba-tiba ternyata setelah selesai atau mungkin ketika sholat Sudah air. hujan turun. Tapi kan orang-orang sudah pada tahu pada umumnya tempat itu nggak ada air. Tiba-tiba ada air, pas dia sholat ada air gitu. Nah itu tidak perlu diulang, tidak perlu diulang. Atau misalnya dia tengah sholat, dia lanjutkan sholatnya sampai selesai. Nah, tapi kebalikannya, kalau seandainya dia di tempat yang memang pada umumnya ada air, cuman sewaktu-waktu saja nggak ada airnya. Tiba-tiba dia udah sholat, atau ketika itu dia sedang sholat, turun air, turun hujan, atau ada yang bawa air, ya. Nah itu batal. Kalau dia lagi sholat, dibatalin sholatnya, wudu dulu. Kalau yang udah sholat, ya berarti wudu lagi, sholat lagi, seperti itu. Jadi berarti patokannya adalah di mana kita berpijak tempatnya. Ya. Apakah tempat ini sering ada air pada umumnya, atau jarang ada air pada umumnya. Nah, kalau seandainya di kampung ini kan misalnya apa di Arinda, bahkan air melimpah terus. Ya. Itu suatu waktu air terputus, gitu kan, tidak ada air. Nah, udah sholat, waktu sholat masih panjang, maka itu sholatnya tidak sah, harus berwudu lagi lalu sholat lagi. Mungkin sekian pembahasan kali ini yang bab tayamum. Insyaallah nanti pembahasan di minggu depan mengenai sebelumnya pernah ditanyakan jabair. Jabair itu tentang bagaimana orang kalau sakit diperban atau patah tulang misalnya pakai gips, itu cara bersucinya seperti apa? Ya? Bagaimana? Apakah dengan tayamum atau diusap atau bagaimana? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini nanya tadi masalah niat. Niat itu kan dilaksanakan pada saat pelaksanaan. Nah, kalau puasa bagaimana? Kan karena puasa itu katanya berniatlah pada malam harinya. Ya belum dilaksanakan ya. Belum dilaksanakan kan puasa. Atau kalau puasa sunat katanya sudah siang apa gitu, nggak ada makanan, baru boleh niat gitu. Padahal dia puasa seolah-olah nggak makannya sudah dari sahur tadi kan. Itu bagaimana kalau puasa? Apa itu khusus gitu? Nah ini menarik ya, pembahasan mengenai niat puasa. Kan kalau secara tadi terminologinya kan harus berbarengan dengan perbuatan. Iya. Misalnya di awal rukun. Nah di sini para ulama mengatakan karena di tasawufi atau karena sulitnya kita mengira-ngirakan ini pas waktu azan atau pas waktu fajar itu sulit. Maka katanya khusus untuk puasa ini boleh di awal. Wow. Sebelum perbuatan itu. Lalu bagaimana dengan sunnah? Kalau sunnah itu memang ada hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi kan sudah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Hal indaka ta'am?" Maka ada makanan hari ini? Enggak ada ya Rasulullah. Ya sudah kalau itu ini shaim, saya puasa. Itu baru berniat puasa. Daripada enggak ada makanan, itu puasa sekalian. Tapi beliau sudah berniat puasa. Tanya lagi, enggak ta'am, ada makanan enggak? Ada ya. Kalau gitu Anda muftir, ya saya buka sekarang. Karena Rasulullah itu memang tidak dibuat ribet, dan makanan kan enggak ada ya puasa. Ini dalil untuk sunnah. Tapi kalau yang wajib itu sudah jelas ya dalam Al-Quran itu harus berniat di malam mabit dalam istilah berniat di hari. Bahkan untuk puasa wajib itu niat setelah sholat maghrib itu sudah bisa. Sudah bisa. Bagaimana kalau misalnya sudah lewat subuh,
atau waktu subuh, jadi pokoknya sudah lewat masa sahur lah ya. Kalau yang wajib itu tidak sah. Tidak sah ya, harus tetap sebelum ya. Harus sah sebelum. Itu dia tidak sah, tapi jangan berarti gara-gara itu dia jadi makan sehari enggak. Ya. Tetap dia ditaklif atau diberi kewajiban tahan sampai maghrib, nanti kodok. Ya, nanti kodok. Tetap dikodok. Tetap dikodok, diulang lah. Ya, diulang. Itu kalau masalah niat puasa. Jadi kalau misalnya dia ternyata kan badannya sehat, Ya. cuman lupa niat kan, waduh sudah azan, berarti sudah lewat lah ya, dia belum niat. Kalau gitu sekalian nggak usah puasa aja lah. Tapi ini puasa Ramadan ini. Kalau puasa itu tidak boleh ya, Tidak boleh. tidak boleh ya, Tetap kalau misalnya taklif dia tidak boleh. tidak boleh ya. Harus menahan. Artinya berdosa kalau dilaksanakan. Sebenarnya sekarang apa? Karena mengganggu orang. Ya makanya diam-diam. Masalahnya kan menyengaja orang berbuka puasa di bulan Ramadan itu dosanya luar biasa. Berat ya, kalau menyengaja ya. Menyengaja, itu tidak disengaja, tidak sengaja. Tetap dia harus ditaklifnya Harus puasa lah Islam. Nah, Cuman bedanya di karena kodok. ada namanya ikhtiram menghormati waktu itu. Tidak boleh gara-gara itu dia pas kenyang-kenyang ya berat itu. Tapi yang wajib itu menahan sampai masuk apa ya? Ya seperti itu tidak boleh. Kecuali kalau musafir ya. Musafir dan memang memenuhi syarat musafir. Karena ada musafir tidak memenuhi syarat. Jadi ada juga. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat